baik. Kenapa kira-kira? Ada deh yang ngegacor. Oh gitu. Makanya kesini. Dari mana asalnya? Aku dari Solo. Jauh ya sampai ke sini. Tapi pesawat naik apa? Mata. Motor sendirian? Iya. Sendirian. Oke. Nara sekarang kegiatannya apa? Apakah mahasiswa atau pekerja atau bagaimana? Aku masih mahasiswa. Mahasiswa di mana? Unila UIN. Di UIN. UIN. Jadi karena Nara udah hadir di hari ini, berarti aku simpulin kalau Nara bersedia ya untuk ikut sesi ini. Nanti Nara bisa cerita dengan santai, dengan relax, dengan terbuka. Itu dari semua cerita Nara itu semua ada asasnya, yaitu asas kerahasiaan. Jadi aku nggak boleh ceritain permasalahan Nara ke siapapun itu, kecuali jika memang Nara membutuhkan penanganan lebih lanjut dengan profesionalitas yang lainnya, kayak seperti psikolog atau yang lain-lain. Itu aku berhak untuk menceritakan ke mereka untuk penanganan kamu. Jadi untuk kontraknya kita ada beberapa sesi, dan untuk sesi hari ini kita menggali permasalahan Nara dulu ini apa. Nanti aku mungkin kasih sedikit pembahasan untuk selanjutnya bagaimana. Tapi untuk hari ini kita belum terlalu mendalami jalan keluar dari permasalahan Nara, oke? Tapi kita sampai di tujuan, yaitu dimana kita memahami gimana perasaan Nara hari ini. Apa dari kontaknya ada yang mau diubah sama Nara atau enggak? Setuju ya? Oke. Sekarang Nara bisa cerita kenapa sih yang tadi Nara bilang Nara lagi kurang enak, terus ada permasalahan apa nih sampai bikin Nara kesini? Aku akhir ini tuh kayak apa ya Kak? Capek sama pikiran sendiri. Jadi akibatnya kan aku terus karena kepikiran itu terus. Kayak kelihatan kamu juga lagi capek banget sih. Mungkin lagi banyak deadline juga ya. Nah, kalau boleh tahu nih dari Nara pribadi, apa nih yang bikin Nara nih benar-benar kepikiran banget gitu, yang sampai benar-benar di kepala tuh penuh banget rasanya? Jadi kan sekarang tuh aku masih kayak ikut organisasi di organisasi ini tuh kayak aku banyak belajar juga lah. Jadi aku kayak mikir, nanti salah nggak ya, aku apa sempurna nggak ya, karena kan kalau misalnya waktu evaluasi tuh Kak, ruang rasa otak ini malah kayak saya pernah makin misalnya dia bisa mungkin nggak sampai 2 kalinya kan. Berarti Nara ini juga termasuk mahasiswa yang aktif ya. Terus sekarang ada kegiatan organisasi dan kegiatan lainnya, kamu merasa takut ada salah lagi dari kamu join anggota di situ. Itu ya Kak, kayak hal-hal kecil aja karena saat kemarin itu aku kayak rasa aku nggak susah gini kayak gitu. Jadi malah aku bukannya nambah pengalaman, nambah pikiran. Kayaknya kalau dari kamu nih, kamu terlalu memikirkan penilaian orang lain ya. Mungkin di saat kamu ngelakuin salah itu ada orang yang kurang enak berbicaranya ke kamu. Jadi kalau jadi beban pikiran kamu juga. Iya, karena aku takut dibilang kurang kompeten gitu. Terus kayak pasti kamu nggak berguna gitu, malah cuma gitu doang namanya masalah. Kayaknya di organisasi ini kan cukup berat ya. Aktif mahasiswa iya, aktif organisasi juga iya. Terus kamu harus ngerasa diri kamu nih harus terus mampu menjalani tanggung jawab yang dikasih. Iya betul Kak. Oke, paham. Karena manusia juga capeknya. Iya benar. Kamu suka ngerasa lelah karena ngerasa dituntut ABCD sama organisasi, dan mungkin dari masalah pribadi kamu juga gitu ya. Iya, terus juga aku jadi susah tidur karena hal itu kan. Terus malam pikiran gitu, apalagi setelah sarapan. Terus tadi aku sekarang aku ngomong salah nggak ya sama mereka gitu, karena takutnya aku kayak
kondisinya kamu lagi ngerasa nggak enak, akhirnya kepikiran gitu ya sampai malam nggak bisa tidur, terus akhirnya kamu nggak bisa istirahat dengan nyenyak gitu ya, tidur dengan nyenyak, istirahat yang tenang gitu, nggak bisa ya, Nggak, kayak tetap kepikiran. kayak otak tuh nggak bisa diam gitu, kayak mereka tadi maksudnya apa ya, ekspresi gitu. Jadi kalaupun tidur otak tuh nggak bisa istirahat. Oke. Kamu ngerasain perasaan overthinking ini kira-kira ini udah berapa lama nih, dari yang kamu rasa awal-awal gitu sampai hari ini tuh udah berapa lama? 2 bulan terakhir ini. 2 bulan terakhir ini? Iya. Oke. Kalau misalkan dari kamu pribadi nih, apa yang paling kamu takutin kalau memang kamu ngelakuin kesalahan? Apakah sekedar penilaian orang atau sekedar gimana mereka ke kamu atau gimana keberadaan diri kamu? Aku tuh kepikiran kayak gini, kan orang-orang tuh ternyata dari kesalahan doang ya, kayak ya nggak kayak walaupun kita banyak, kadang maksudnya ada hal yang baik, tapi orang minatnya tuh yang jelek-jelek. Makanya aku takut tuh kayak kalau aku ngelakuin kesalahan sekali itu kayak aduh besok masih dikasih kepercayaan nggak ya sama orang. Oke, berarti biasanya gini ya, jadi kamu nih takut ngelakuin kesalahan karena nanti mereka nih nggak percaya lagi sama kamu gitu, dan kamu berpikiran kalau aku berbuat salah nih nanti mereka udah nggak naruh kepercayaan lagi buat aku gitu, hilang gitu kepercayaan mereka ke kamu. Iya Kak. Oke, dari cerita Nara hari ini saya menangkap kalau misalkan Nara ini lagi merasa tertekan dari tanggung jawab yang besar yang diberikan dari organisasi, dari akademik juga, atau dari orang tua mungkin ya. Nara juga takut dinilai buruk sama orang lain atau orang sekitar Nara karena merasa Nara ini punya salah dan Nara tetap mengecewain orang lain lagi dan lagi. Nah, semua itu bikin pikiran kamu tuh terus-terusan aktif sampai kamu nih nggak bisa istirahat, sampai kamu nih pusing juga sendiri ngadepin pikiran-pikiran itu gitu. Dan sampai efeknya adalah buat Nara nih turun percaya dirinya. Tapi di sisi lain saya ini ngeliat kalau Nara ini pribadi yang peduli dan tanggung jawab gitu, sampai Nara nih kepikiran karena buat satu kesalahan itu kan salah satu bentuk Nara nih tanggung jawab, pengen benar-benar menyelesaikan semuanya gitu kan. Dan mungkin karena ada kesalahan dari sisi lain yang dianggapnya Nara gitu kan. Jadi saya cuma bisa saranin kalau Nara dapat pemikiran yang negatif itu mungkin bisa di journaling atau diubah pola pikirnya menjadi yang lebih baik lagi, menjadi yang positif, karena kalau terus-terusan seperti itu nanti Nara juga yang pusing. Oke. Terima kasih banyak Nara udah mau terbuka hari ini, udah mau cerita, udah panjang lebar semuanya gitu. Benar-benar terima kasih udah mau terbuka, dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Nanti untuk sesi selanjutnya kita bincang-bincang di WhatsApp aja terkait kapan dan dimana, apakah mau yang di sini atau mau yang lebih dekat di Temiling itu juga bisa. Ini jauh banget ya dari Sawaran ke Sukarame gitu. Nanti mungkin nomor WhatsAppnya bisa diminta di administrasi aja di depan. Jadi gimana perasaan Nara habis cerita hari ini? Lega. Oke, satu persatu diberesin, jangan langsung semua karena Nara juga manusia, dan tadi kata Nara manusia juga punya capek. Oke, jangan terlalu ditekan, jangan terlalu fokus, pelan-pelan aja semuanya insya Allah beres. Oke, terima kasih banyak Nara. Semoga saat sesi ini kamu jadi lebih ringan pemikirannya, badannya, bahkan bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Amin. Terima kasih banyak ya.